itu provinsi termuda dan di sana waktu itu ya kita tanpa kita cuma berbicara masa lalu ada gerakan kemerdekaan yang saat itu belum terselesaikan dengan sempurna. Situasi politik seperti itu apa Mas Nardi udah menyadari ketika masuk ke Timur Timur atau nggak tahu apa-apa? Awalnya itu nggak tahu apa-apa kita. Datang ke sana nggak tahu? Nggak tahu kalau di sana itu masih konflik. Tahunya kan di sana sudah provinsi termuda kan berarti sudah Aman, terkendali aman ya. dan betul-betul punya Indonesia. Nah ini mungkin kembali ke cerita lagi ya. Akhirnya saya mengetahui kalau di timur itu masih ada konflik untuk orang yang istilahnya di sana dulu mereka dinamakan Fretilin itu kan sebenarnya partai yang pro kemerdekaan ya, pro yang tahun-tahun segitu ya. Yang pengen merdeka sendiri. Itu berawal mula dari kedekatan saya sama anak-anak muda. Karena saya sering sama dengan hobi mereka sering minum tua, saya juga ikut. Terus di sana budayanya ada dansa ikut dansa Mas. Dilatih sedikit akhirnya bisa saya ikut. Nah itu akhirnya kan saya dekat dengan mereka. Dan yang lebih mendekatkan lagi kan saya berapa tahun saya di sana itu kayaknya saya paling lancar bahasa Tetun. Bahasa Tetun ya. Ya bahasa. Padahal di sana tuh bahasanya banyak banget Mas ya. Banyak luar biasa. Tapi bahasa biasa. pemersatunya Tetun ya. Tetun ya betul. Nah itu dijadikan ketua pemuda. Dari situ saya mulai akrab dengan orang-orang tertentu. Orang-orang yang dulunya berbicara keras, berbicara kasar sama kita. Dia akrab. Tapi orang-orang yang berbicara keras dan bicara kasar itu motif politik atau motif budaya Mas? Buat kita nggak kerasan gitu atau bagaimana? Ada dua macam. Ada dua macam. Ya, yang memang motif politik biar kita nggak kerasan ada, yang memang tabiat orang tersebut ada. Tapi terutama memang masalahnya memang budaya Timur itu kan keras. Keras ya. Omongannya seperti itu. Tanpa konfirmasi dulu kita dianggap salah langsung. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, motifnya seperti itu. Akhirnya dari situ orang-orang mulai mempercayai saya. Wah, ini orang Jawa ini mungkin ya dalam pikiran orang Jawa ini bisa dipercaya. Akhirnya saya diperkenalkan dengan orang-orang Fretilin. Tapi tahu Mas itu orang Fretilin? Dulunya enggak tahu sih ya. Dulunya enggak tahu. Iya, dulunya enggak tahu. Iya. Akhirnya diperkenalkan. Saya juga agak takut-takut karena menurut kabar kan kita semua tahu kabar. Wah, orang Fretilin kejam-kejam gini. Itu diperkenalkannya di lingkungan situ atau masuk ke hutannya Mas? Di lingkungan situ. Awalnya di lingkungan di lokasi kita. Di lokasi transmigrasi itu. Diperkenalkan, akhirnya mereka bisa akrab dengan saya. Dan waktu itu saya takut-takut juga. Masalahnya takutnya gini, kalau saya ketahuan pihak berwajib, dalam artian bisa tentara, bisa polisi, intelijen waktu itu mungkin ya, itu dikira saya pembelot atau mata-mata yang bisa menginformasikan tentang keberadaan militer kita. Di sisi lain, saya juga ingin ingin membantu orang-orang Jawa atau orang pendatang yang sering dapat gangguan dari oknum-oknum warga lokal tersebut. Nah itu prosesnya lama itu. Akhirnya saya bisa dipercaya dengan mereka karena saya akrab, dan saya juga menyampaikan dengan sama saudara-saudara kita yang dari Jawa, saya sampaikan terus terang saya akrab dengan orang-orang Fretilin, tapi saya bertujuan untuk membantu jenengan semua biar tidak terganggu. Terjadi suatu apa-apa. Biar tidak terjadi. Karena di lokasi situ dengan pos-pos keamanan jauh ya Mas ya? Jauh. Adanya kan di Tasilin. Di 1 kilo lebih itu ada pos di pertigaan.
Itu waktu menjelang konflik Mas. Sebelum konflik nggak ada. Nggak ada. Memang kadang-kadang ada ya, patroli. Tapi kan tidak tiap hari patroli. Kadang sebulan sekali. Ya. Sementara kita tiap hari bergaul dengan mereka. Istilahnya. Jadi waktu itu kan kita tidak tahu mana yang anggota Fretilin, mana yang tidak. Ya. Saya tahu kan setelah saya gabung dengan mereka, saya dekat dengan mereka. Oh, ini ternyata. Nah, dengan seperti itu kan bukan sedikit banyak, itu sangat membantu saudara kita. Akhirnya setiap saudara kita mengadakan acara apa, rumah tidak pernah dilempar. Setiap ada konflik dengan orang lokal tersebut pasti mencari saya untuk penyelesaiannya ya. Iya, untuk mengkonfirmasi. Ini saudaramu yang dari Jawa melakukan seperti ini, itu enaknya gimana? Kalau dulu kan tidak, dilempar rumahnya, dipukuli, itu langsung tidak. Sekarang tidak, setelah waktu itu tidak, setelah saya akrab dengan mereka, anggota Fretilin, istilahnya orang Indonesia mengatakan GPK waktu GPK itu. Ya waktu itu kan pengacau keamanan kan. Setelah saya akrab dengan kakak-kakak Fretilin itu, akhirnya saya diperhitungkan sama anak-anak muda sana. Ini orang Jawa kok bisa akrab, bisa dekat. Iya. Gitu loh. Pengaruh sosialnya ada ya Mas? Iya, pengaruh sosial di kita. Akhirnya kan waktu itu, setelah itu kan aman, kita tidak pernah ada gangguan lagi. Karena mereka merasa kita bagian dari mereka. Iya. Intinya kan seperti itu. Itu di tahun berapa ya Mas? Setelah 92 masuk ya? Iya. 92 masuk, berarti itu sudah mau mendekati ke arah jejak pendapat ya? Ya, mulai dekat-dekat konflik. Konflik itu situasinya mulai memanas itu. Situasinya ya mulai memanas lah. Mulai memanas ya. Soalnya kan kita sering dengar demo segala macam. Iya. Terus Mas Nardi waktu itu mulai sadar bahwa ini Fretilin, apakah ketika mereka memegang senjata ataukah mereka melakukan pengakuan ke Mas Nardi, aku itu Fretilin gitu atau gimana Mas? Mereka saat ketemu saya itu mereka memang sudah memegang senjata. Oh ya? Ya. Di lokasi kita loh, di Kuluan loh. Ada senjata di situ? Iya, ada. Mereka bawa. Cuma Mas Nardi juga kan ya menjaga keamanan banyak orang ya. Iya. Jadi waktu itu kita harus tidak berani dan speak up ya. Dan lebih ngerinya kalau begitu saya dekat dengan mereka, saya ceritakan apa adanya dengan orang Fretilin, orang-orang Fretilin itu mempercayai saya. Tapi saya takutnya apakah orang-orang aparat yang dari kita, aparat Indonesia kita percaya dengan saya, kan tidak semua. Tidak semua. Karena gini, kadang-kadang patroli keliling itu masuk rumah saya juga. Oh. Tentara itu kebetulan banyak yang kenal. Maksudnya banyak yang langsung akrab dengan saya karena saya memang orangnya. Iya. Dengan orang baru itu saya berusaha untuk lebih cepat mengenal, termasuk kalau ada patroli main ke rumah saya, orang Fretilin itu juga lihat dan dia tahu, ada kedatangan tamu, itu tidak masalah. Oh, gitu. Iya, karena dia sudah saya kasih pengertian kalau yang datang ke tempat saya itu banyak orang. Jadi jangan menaruh kecurigaan atau apa gitu lah. Itu bukannya berisiko, Mas? Masih dari sisi satu. Oh, sangat berisiko. Ya. Sangat sekali. Tapi kalau untuk gini orang Timur yang saya ketahui itu kalau mereka sudah percaya dengan kita, 100% percaya. Walaupun tiap hari ada polisi atau tentara main ke rumah saya, mereka tidak curiga, tidak akan mencurigai karena mereka sudah 100% percaya sama. Yang saya takutkan yang justru dari aparat. Saya sering keluar masuk hutan. Itu apakah semua aparat itu percaya kalau saya itu keluar masuk hutan itu hanya untuk melindungi orang-orang Jawa biar tidak terkena gangguan. Tidak adanya merah putih. Iya. Itu kan tidak semua. Tidak semua mengerti ya. Situasinya di sana ya. Iya, saya nggak kehitung berapa kali saya pernah ditangkap. Diinterogasi Mas. Iya. Sudah ditangkap sama aparat. Oh ya. Ya. Kadang-kadang aparat yang baru di sana kan bukan yang
aparat setempat misalnya bukan orang yang gitu. yang ditugaskan ya. Iya, yang ditugaskan itu yang itu kan berganti-ganti iya, yang baru itu kan biasanya wah ini orang ini kok jalan keluar dengan itu. Akhirnya besok saya dipanggil. Ditanya-tanya, Mas. Wah, ditanya-tanya bukan hanya dengan mulut. Tanya bisa sepatu, bisa gagang senjata di muka, itu sudah makanan sehari-hari. Istimewa. Iya. Itu saya pernah ditangkap kayaknya 2 hari nggak pulang, itu orang-orang Kuluan datang menjemput saya. Orang-orang tua itu yang ngasih pengertian kalau saya itu sebenarnya melakukan itu untuk melindungi mereka. Itu orang dari Jawanya? Iya, orang Jawanya yang kasih tahu untuk melindungi mereka. Kalau tidak ada Mas Nardi, siapa yang melindungi kami? Iya. Jembatan komunikasinya. Ya. Walaupun ada patroli, kan tidak tiap hari patroli itu, tidak tiap jam. Sementara kami warga Kuluan ini tiap hari interaksi. Iya, berkumpul dengan orang-orang tersebut. Kita tidak tahu mana yang betul-betul pro Indonesia, mana yang Fretilin, kita tidak tahu gitu loh. Itu sempat lama itu. Bahkan saya kadang ada lagi saya diajak teman Fretilin saya masuk ke hutan. Itu daerah mana ya? Ainaro atau mana ya? Ainaro. Iya, Ainaro atau Bobonaro ke sana, Bobonaro. Di satu pegunungan. Itu saya juga heran. Di situ ada kepala desa dan itu ternyata situ lokasi tempat pertemuannya Fretilin. Bobonaro itu, Mas. Iya, itu saya pernah diajak ke situ. Namanya bukit apa sih? Saya lupa. Bertahun-tahun jadi itu saya pernah dipertemukan dengan pejabat-pejabat teras. Iya, untuk itu. Komandante. Ya, komandante. Tapi saya kurang enggak hafal namanya ya karena situasinya sudah lama. Ada pernah satu kali saya ditanya. Itu saya masih ingat. Sebentar, Mas. Dari sekumpulan itu Mas Nardi yang orang Jawa sendiri. Iya, saya sendiri yang orang Jawa. Makanya saya juga masuk ke situ ngeri-ngeri sedap. Kalau deg-degan nih rasanya. Iya, masuk di situ langsung dor. Iya. Ini orang Jawa bisa ke sini. Tapi itu hanya gambaran saya. Pertama saya masuk, itu mereka bahkan tidak tahu kalau saya orang Jawa. Karena mukanya sudah terkondisikan dengan iklim timur. Iklim di sana rambut saya panjang, keriting, panas, hitam-hitam, mata selalu merah, kulit hitam. Dan logat saya itu sudah logat timur, iya. Dialeknya udah kayak sana. Dialek timur, makanya enggak paham. Kalau tidak dikasih tahu sama teman saya yang Fretilin itu, ini orang Jawa, istilahnya bahasa Jawanya gitu. Oh dia heran, kok bisa? Kenapa dia bisa gabung sama kita? Baru diceritain. Iya, karena dia istilahnya orang baik, dia mendukung perjuangan kita. Kayaknya seperti itu. Terus reaksinya komandante itu gimana, Mas? Dia manggut-manggut, wah luar biasa, luar Jawa. Ada orang Jawa yang seperti ini, istilahnya gitu. Itu jumlahnya banyak, Mas, waktu itu? Wah, ratusan ya. Dan bawa senjata semua? Ya. Itu kok bisa senekat itu sih, Mas? Apa enggak berpikir panjang apa? Atau sudah Mas Nadir juga percaya dengan teman-teman dari Fretilin itu? Ya, saya percaya. Ya karena saya percaya mereka karena kepercayaan mereka terhadap saya itu tadi. Karena mereka begitu percaya sama saya juga percaya. Oke. Sebentar, Mas, dari Kuluan ke Bobonaro itu kan jauh itu. Jauh ya. Dan berarti pegunungan. Apakah itu dilakukan pakai mobil atau transportasi atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki, rute hutan? Rute hutan. Lewat sungai. Berapa hari, Mas? Itu berapa hari? Wah, kok lupa saya. Istimewa loh, Mas. Iya. Jadi jalur-jalur itu Mas Ardi tahu ya? Tahu. Bahkan jalur yang kita lewati itu kadang lewat pos militer. Dan tahu itu ada pos militer. Iya. Itu gini, kalau anggota Fretilin yang saya kenal itu mereka cenderung mengurangi konfrontasi. Jadi mereka, di sana ada pos. Kayaknya jam segini itu mereka di pos. Lebih baik kita menghindar. Gitu. Gitu. Tapi nggak pernah ketemu bentrok langsung terlibat konflik? Belum.
Belum pernah. Tapi ini aneh juga loh Mas. Di satu sisi Mas Nardi itu sering jalan sama mereka, tapi di sisi lain juga dapat panggilan dari aparat. Itu sampai kapan Mas berlangsung begitu itu? Sampai selesai jejak pendapat selesai? Iya. Sampai terakhir mungkin jenengan juga pernah dengar selenting-selenting, wah ini ada orang Kuluan dicari itu. Itu kan pasti ada. Ya. Iya, sampai yang aneh kan gini. Saya orang Jawa kok bisa jadi milisi? Logikanya yang jadi milisi itu kan orang lokal. Ya. Orang lokal Timur yang pro Indonesia jadi milisi. Lah saya orang Jawa kan jelas pro Indonesia. Kok saya jadi milisi? Itu juga bagian dari. Iya. Karena mungkin pengertian dari aparat yang baru ditugaskan di sana, orang ini berbahaya karena mungkin sudah terdoktrin Fretilin, akhirnya jadikan dia milisi. Nah, gitu. Jadi orang Jawa yang jadi milisi kayaknya cuma saya. Aneh, Timur aneh. Aduh. Dan itu pun saya pergunakan, itu kesempatan yang luar biasa saya pergunakan. Gimana Mas ceritanya? Karena di sisi lain gini, di sisi lain saya berseragam milisi, tapi di sisi lain orang-orang Fretilin di wilayah situ kenal dengan saya. Jadi secara tidak langsung saya untuk mengeluarkan orang-orang Jawa yang ingin pulang itu lebih mudah. Karena waktu itu begitu jajak pendapat selesai dan Timur dinyatakan merdeka, itu militer dan terutama pegawai-pegawai dan militer keluar semua. Sementara kita yang masih di pedalaman, di pelosok, di lokasi transmigrasi, itu kita tidak tahu apa-apa. Masih di situ. Kita mikirnya nanti paling diampiri. Tadi ketika Mas Nardi bilang bahwa di daerah seperti migrasi yang terpencil itu tidak kurang akses informasi lah. Iya. Jadinya ketika ada jajak pendapat dan pengumumannya, di sini kita terlambat infonya. Tapi ada ini nggak Mas? Misalnya jauh hari sebelumnya sudah ada informasi bahwa kalau ada opsi A sini, opsi A yang menang, kita tetap di sini. Kalau opsi B yang menang, kita berkumpul di sini dan kita pulang. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada karena waktu itu pemerintah Indonesia yakin kalau menang. Tetap masuk wilayah Indonesia. Nah, sebagai provinsi muda waktu itu. Jadi tidak mungkin pemerintah tidak memikirkan opsi kalau seandainya kalah harus gimana evakuasi. Enggak memikirkan opsi evakuasi ya. Tidak sampai ke situ. Oh, itu ngeri loh Mas. Itu tahunya bagaimana Mas terus? Tahunya bahwa ternyata Indonesia kalah. Kemudian yang di pedalaman itu reaksinya gimana Mas di daerah gitu? Apakah kemudian agak diusir? Gini. Atau bagaimana? Waktu reaksi pertama saya tidak tahu persis karena posisi pengumuman apa? Jajak pendapat Timur itu menang dan merdeka. Itu posisi saya di Suwai, di Kova 5. Lagi ditangkap juga nih Mas? Tidak. Oh enggak. Saya waktu itu posisinya di gereja. Oh di gereja? Iya. Gereja Suwai? Iya, berkumpul dengan teman-teman. Di sana itu serba repot saya waktu itu. Kalau saya tidak ngumpul di sana, itu resikonya besar juga. Besar, nanti dikira ini Mas Nardi ini gimana, kita lagi berjuang dia tidak ada di sini. Dan apakah pemikirannya gini Mas Nardi itu kan di kompleks transmigrasi kan kunci itu. Kalau Mas Nardi kenapa otomatis warga-warga transmigrasi lainnya pun akan terkena dampaknya dari apa yang dilakukan Mas Nardi. Iya. Sempat berpikir begitu Mas? Iya sempat. Ya makanya gini, kalau saya tidak berkumpul dengan mereka, jangan-jangan kita dihabisi nanti kalau tiba-tiba merdeka. Iya. Wah ini Mas Nardi ini membelot lagi, tidak mendukung kita lagi. Istilahnya kan orang-orang seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Dan yang di daerah terpencil yang nggak tahu apa-apa itu dihabisin. Iya, dihabisin. Saya takutnya itu karena istilahnya saya waktu itu kan dianggap sebagai penanggung jawab pendatang oleh orang-orang Fretilin itu. Ya. Makanya kalau ada masalah apapun dengan orang-orang Jawa dan orang lokal, larinya ke saya.
terutama orang pendatang lah, bukan orang Jawa tok ya waktu itu. Orang pendatang, dan itu larinya ke saya. Terus ketika ini? ya kembali Mas, ketika di jejak pendapat referendum pengumuman Mas Nardi di Gereja Suwai, terus Mas Nardi dapat berita itu, pikirannya apa Mas? Apakah kemudian pulang, tindak lanjutnya apa? Pulang ke Kuluan dulu, ke wilayah transmigrasi, atau bagaimana? Atau negosiasi, atau bagaimana untuk mengeluarkan masyarakat Jawa yang ada di transmigrasi? Situ itu sudah kesulitan kita mau negosiasi sama siapa. Waktu itu chaos ya Mas? Chaos. Pemerintahan kosong, terutama kabupaten itu sudah enggak ada apa-apa. ATN ini udah ditarik semua Mas? Tarik ya. Itu udah ditarik semua? Tarik. Dan masih tersisa warga transmigrasi di situ? Iya. Serius itu Mas? Serius. Apakah nggak ada tim yang evakuasi? Itu belum. Nanti ada ceritanya. Oh ada ceritanya. Oke, terus gimana Mas setelah dari Gereja Suwai, Mas Nardi dengar dan saya keluar dari gereja itu sudah iring-iringan kendaraan yang keluar dari timur-timur. Itu kebetulan kita Kufa 5 kan dekat dengan perbatasan. Itu kira-kira tanggal berapa Mas? 1 hari setelah hari H? 2 hari? 1 hari setelah hari H. Kemudian Gereja Suwai diserang ya waktu itu? Itu sebelumnya berarti? Sebelum. Jadi posisi gereja diserang itu saya kebetulan sudah balik ke lokasi, ke Kuluan. Ke lokasi kita. Nah itu sampai di lokasi saya ceritakan sama orang, ini enaknya gimana, jenengan Timur-Timur ini menang jajak pendapat dan merdeka, jenengan mau tinggal di sini atau mengungsi atau pulang. Oh sempat berbicara opsi warga masyarakat Jawa ya. Kalau jenengan tetap di sini juga enggak apa-apa dan jenengan tak jamin aman. Nah gitu, karena saya sudah dapat jaminan juga dari orang Filipina, pokoknya teman-temannya Mas Nardi aman, tidak pulang tidak apa-apa, karena kita tetap membutuhkan orang luar. Pemikirannya mereka sudah sampai ke situ. Akhirnya kan Mas, kula tetap mawon tak milih keluar dari timur. Oh enggak apa-apa, nanti saya usahakan cari kendaraan. Tapi ada juga yang tetap bertahan di sana, ada. Oh ya? Iya. Ada yang tetap bertahan di sana? Ada. Blok apa itu yo? Orang Jawa Mas? Iya. Tapi dia pindah ke Same, bukan tinggal di situ. Tapi Same kan masih daerah timur-timur ya, masih Timor Leste. Timor Leste bagian yang agak jauh juga dari kita. Jauh juga. Pindah ke sana. Kayaknya sampai sekarang masih di sana. Oh, ya? Tapi anaknya sering pulang. Tapi saya juga belum pernah ketemu. Ya. Keluar dari timur-timur, apakah masih terjalin kontak sama teman-teman Fretilin? Sudah terputus. Tapi waktu itu sempat ditawari nggak Bang? Nggak usah pulang gitu? Karena sudah saking kedekatan. Waktu di pengungsian, pernah teman saya timur-timur itu mengirim surat lewat UNHCR, kasih ke saya. Posisinya Mas tadi di pengungsian. Ya, mengirim surat bahwa saya ditunggu kedatangannya. Ya. Kami istilahnya di bahasa Indonesia kan seperti itu, karena tulisannya bahasa Titun. Kami tidak menutup mata atas apa yang pernah dilakukan Mas Nardi di Timur-Timur, membantu kami. Entah nanti apa yang Mas Nardi dapatkan, tapi kami akan memberikan sesuatu yang pantas. Tapi waktu itu saya kok rasanya nggak tegel mau balik ke Timur-Timur. Nggak tegelnya gini, negara baru merdeka, logikanya di suatu tempat yang lagi merdeka itu pasti konfliknya macam-macam. Itu jangka panjang pasti masih bermasalah, karena kadangkala orang yang merasa pernah berjasa berjuang kok tidak jadi apa-apa, pasti ribet. Itu pasti. Makanya saya enggak. Tapi kepengen juga sih ke sana. Kepengen. Nanti siapa tahu dari abis podcast ini dapat undangan ke sana, Mas. Main-main ke sana mungkin sih. Ada loh Mas, siapa tahu loh Mas dari pihak Timor Leste ya. Iya. Karena ya bagaimanapun seperti kita ini hanya korban dari situasi politik masa itu ya Mas. Iya, betul.
secara personal kita tuh nggak ada masalah dengan orang-orang Timur Leste. Iya, Sana orang-orang baik banyak. Saya punya teman-teman karib yang di sana yang baik. Iya. Sebenarnya enggak ada masalah. Saya personal nggak ada sama sekali dan tetap bersaudara. Dan kita saat ini mungkin sebaiknya memang menatap ke depan saja. Bagaimana masa depan antara Timur dan Indonesia.